Hai teman-teman, mari kita duduk santai sejenak. Anggap saja kita lagi ngopi bareng di teras rumah sambil menikmati senja. Aku punya cerita nih, tentang seseorang yang memilih jalan kebaikan di tengah ramainya dunia yang penuh tantangan. Semoga bisa jadi teman perenungan buat kita ya. Dulu, di sebuah desa kecil yang asri, hiduplah seorang pemuda bernama Arya. Arya ini bukan pemuda dengan kekuatan super atau kekayaan melimpah. Justru dia dikenal karena hatinya yang lembut dan selalu berusaha membantu sesama. Di tengah kehidupan desa yang sederhana, namun terkadang juga penuh intrik dan kesulitan, Arya selalu memilih untuk berbuat baik. Suatu hari, desa mereka dilanda musibah banjir bandang. Banyak rumah yang rusak dan warga kehilangan harta benda. Di saat kepanikan melanda, Arya tidak ikut larut dalam kesedihan. Dengan sigap, ia membantu mengevakuasi warga yang terjebak, mendirikan tenda pengungsian sementara, dan mengumpulkan bantuan makanan serta pakaian dari desa-desa tetangga yang tidak terkena banjir. Tentu saja, apa yang dilakukan Arya tidak selalu disambut baik. Ada beberapa orang yang sinis, bahkan mencibir usahanya. Mereka bilang, buat apa capek-capek? Urus saja dirimu sendiri. Atau kebaikanmu itu naif. Di dunia ini, yang penting itu kuat dan punya segalanya. Arya mendengar semua itu, tapi ia tidak patah semangat. Ia percaya bahwa sekecil apapun kebaikan, pasti akan membawa dampak positif. Waktu berlalu dan desa perlahan mulai bangkit. Bantuan yang Arya kumpulkan sangat berarti bagi para korban banjir. Ia juga menjadi penggerak gotong royong untuk membangun kembali rumah-rumah yang rusak. Orang-orang yang dulu sinis, perlahan mulai melihat ketulusan hati Arya. Mereka mulai malu dengan perkataan mereka dan akhirnya ikut membantu. Namun, cobaan Arya tidak berhenti di situ. Suatu ketika, datanglah seorang pedagang kaya yang ingin memanfaatkan kesusahan warga desa. Ia menawarkan pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi, membuat warga yang sedang terdesak semakin terpuruk. Arya dengan berani mencoba mengingatkan warga agar tidak terjerat dengan tawaran licik itu. Pedagang itu marah dan berusaha merusak reputasi Arya di mata warga. Ia menyebarkan fitnah dan kebohongan. Arya merasa sedih dan tertekan. Ia bertanya-tanya, mengapa berbuat baik justru mendatangkan kesulitan? Namun, ia ingat pesan ibunya dulu. Nak, kebaikan itu seperti menanam benih. Mungkin tidak langsung tumbuh besar dan berbuah, tapi percayalah, suatu saat nanti akan memberikan manfaat yang tak terduga. Arya tidak membalas fitnah dengan fitnah. Ia tetap fokus, membantu warga, dan menjelaskan dengan sabar. Risiko dari pinjaman pedagang itu, lambat laun, kebenaran terungkap. Warga desa melihat sendiri niat buruk pedagang itu, dan semakin percaya pada Arya. Mereka bersatu dan menolak tawaran pinjaman yang merugikan tersebut. Pada akhirnya, desa itu benar-benar pulih dan bahkan menjadi lebih kuat karena solidaritas yang terbangun. Arya, yang awalnya hanya seorang pemuda biasa, menjadi sosok yang dihormati dan dicintai, bukan karena kekayaan atau kekuasaan, melainkan karena ketulusan dan keberaniannya untuk terus berbuat baik di tengah segala cobaan. Nah, teman, dari kisah Arya ini, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan bersama. Kebaikan itu pilihan, bukan kewajiban. Di tengah dunia yang terkadang keras, memilih untuk berbuat baik adalah sebuah keputusan sadar. Arya tidak terpaksa, tapi ia memilihnya karena memang itulah yang ia yakini benar. Cobaan pasti ada, tapi jangan jadi alasan berhenti berbuat baik. Rintangan dan cibiran mungkin datang, tapi itu jangan sampai memadamkan niat baik kita. Justru disitulah ketahanan hati kita diuji. Dampak kebaikan mungkin tidak instan, tapi pasti ada. Seperti kata Ibunda Arya, kebaikan itu seperti benih. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya, tapi percayalah, suatu saat nanti akan tumbuh dan memberikan manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Keberanian untuk berkata benar itu penting. Arya berani mengingatkan warga, meskipun berisiko menghadapi kemarahan pedagang. Terkadang, berbuat baik juga membutuhkan keberanian untuk melawan ketidakadilan. Solidaritas, itu kekuatan. Ketika warga desa bersatu karena kebaikan Arya,
Mereka menjadi lebih kuat menghadapi kesulitan. Kebaikan itu menular dan bisa membangun komunitas yang positif. Jadi, teman, di tengah dunia yang penuh dengan berbagai macam tantangan ini, jangan pernah ragu untuk terus berbuat baik. Sekecil apapun tindakan positif yang kita lakukan, percayalah, itu akan memberikan secercah harapan dan kebaikan di sekitar kita. Ya, ingatlah, menjadi baik itu bukan berarti lemah. Justru itu adalah sebuah kekuatan yang luar biasa. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua ya. Yuk, sama-sama kita terus belajar dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semangat!